Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah belajar matematika? Baik, sebelum kita belajar matematika, kakak ingin menanyakan dulu nih, menurut kalian semua, apakah matematika itu membosankan, menyulitkan, atau mudah? Karena banyak sekali anak-anak yang curhat sama kakak, katanya, Kak, matematika itu susah ya, ternyata gini gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya matematika itu mudah. Oh, ternyata mudah ya Kak, gitu. Nah, sebenarnya di sini kakak ingin menegaskan satu hal. Matematika itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan, asalkan kita suka. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita itu suka sama matematika ya? Yang pasti caranya adalah kita harus tahu dasarnya. Karena dengan kita tahu dasarnya, kita menjadi gampang untuk mengerti jalan ceritanya soal, cara mengerjakan soal, dan dari situ kita gampang untuk tahu, oh ini ternyata nanti caranya seperti ini. Nah, selain itu kita juga harus perbanyak latihan soal, karena dengan kita terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang ada, nah secara tidak langsung adik-adik semua itu akan ingatannya akan ada di luar kepala. Jadi ketika adik-adik itu ujian atau mengerjakan tugas yang diberikan sama Bapak dan Ibu guru semua, gampang gitu, bisa mengerjakan sendiri ya. Nah, yang paling penting yang lainnya adalah niat. Satukan niat kalian, fokuskan niat kalian bahwa kalian harus bisa ya. Nah, untuk tahu bagaimana caranya adik-adik agar gampang belajar tentang matematika, adik-adik harus tahu dasarnya. Dan hari ini, kakak akan membahas tentang dasar-dasar yang harus dikuasai adik-adik semuanya. Perhatikan baik-baik dan tonton sampai habis ya, agar kalian mengerti. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang dasar-dasar matematika yang harus dikuasain adik-adik agar adik-adik semuanya gampang untuk mengerjakan semua tugas, PR, serta ujian yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Oke. Apa saja sih yang harus dikuasai? Yang pertama, kalian harus menguasai tentang penjumlahan, kemudian perkalian, kemudian pengurangan, kemudian pembagian. Nah, di sini adik-adik semuanya harus paham tentang bagaimana sifat-sifat dari masing-masing poin yang telah ada di sini ya. Dari masing-masing poin penjumlahan, perkalian, pengurangan, juga pembagian. Dasarnya untuk penjumlahan dan perkalian itu sifatnya hampir sama. Yang diingat kata kuncinya adalah merupakan penambahan nilai atau bilangan. Nah, yang harus diingat adalah hasil akhirnya lebih banyak. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian ini merupakan pengurangan nilai atau bilangan. Jadi, hasil akhirnya pasti lebih sedikit. Kalau kita ingat, disingkat menjadi 4P. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ini yang harus kalian pelajari sebagai dasar-dasar yang digunakan dalam pembahasan yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Kita bahas yang pertama ya, penjumlahan. Apa itu? Jadi, penjumlahan adalah total suatu nilai dari suatu bilangan dengan menambah. Contohnya, 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 18. Maksudnya dengan cara menambahkan adalah, jadi 18 ini adalah total dari semua bilangan yang ada di sini, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8,
ditambah 9 sama dengan 17, ditambah 1 sama dengan 18. Kita kembali ke contoh berikutnya. Oke, di sini ada 45 ditambah 56 sama dengan 101. Kalau adik-adik sudah terbiasa mengerjakannya, pasti langsung bisa. Tetapi kalau adik-adik tidak terbiasa untuk latihan soal, pasti nanti akan menggunakan cara seperti ini. Gunakan cara seperti ini untuk mempermudah ya. Jadi kita susun 45, 56, kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 6 sama dengan 11, kita tulis 1, nyimpan di atas 1, kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10, jadi 101. Sama aja dengan contoh yang ketiga, 2344 ditambah 7987 sama dengan 10331. Nah, ini caranya kalian harus menyusun seperti ini untuk membuat lebih mudah ya. Jadi, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi kita tulis 1, nyimpan di atas 1. Kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5, ditambah 8 sama dengan 13, kita tulis di sini 3, kita simpan 1, kemudian 1 ditambah 3, 4, ditambah 9 sama dengan 13, kita tulis 3, simpan lagi 1, nah 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 7 sama dengan 10, jadi jawabannya 10, 3, 3, 1. Kemudian kita bahas yang berikutnya ya, perkalian. Nah, simbolnya perkalian itu ada 2 ya. Ini yang biasa mungkin kita lihat di papan tulis, dan yang ini adalah biasa kita lihat di rumus Microsoft Excel ya teman-teman. Kemudian, apakah perkalian itu? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan dirinya sendiri. Loh, maksudnya gimana Kak? Langsung aja ya, kita ke contoh soalnya. Misalkan 3 dikalikan 3 sama dengan berapa? Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3. Penambahannya ini sejumlah yang dikalikan. Sejumlah bilangan yang ada di terakhir ini ya. Sama dengan 9. Contoh lagi 3 dikalikan 4. Berarti 3 ditambahkan dengan 3 sebanyak 4 kali. Sama dengan 12. Sama aja dengan contoh yang ketiga ya teman-teman. 3 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Intinya 3 sebanyak 5 kali. Sama dengan yang belakangnya. Jadi sama dengan 15. Kalau adik-adik semuanya sudah terbiasa mengerjakan soal yang seperti ini, bisa disingkat. Misalkan 3 dikali 3 sama dengan berapa sih? 9. Pasti akan langsung tahu karena semua itu dari memperbanyak latihan soal. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah pengurangan. Jadi apa itu pengurangan? Pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan, yaitu total suatu nilai dari suatu bilangan dengan mengurangi. Contoh, 8 dikurangin 5 sama dengan 3. Udah jelas ya, kita semua juga udah tahu ya. Kemudian 56 dikurangin 45 sama dengan 11. Kalau kita udah terbiasa, pasti nggak perlu ngitung dengan cara yang seperti ini ya, teman-teman, dengan cara yang disusun. Tapi kalau kita belum terbiasa, gunakanlah ini untuk mempermudah kalian ya. Kemudian yang ketiga adalah 7987 dikurangin 2344 sama. Kalau 4 angka ini lebih mudah kalian gunakan cara yang sama seperti ini. Jadi seperti ini ya, 7 dikurangin 4 sama dengan 3, 8 dikurangin 4 sama dengan 4, 9 dikurangin 3 sama dengan 6, 7 dikurangin 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5643. Mengerti ya? Kita lanjut ke berikutnya. Pembagian. Jadi simbolnya ada yang titik 2, ada juga yang per ya. Misal kayak atau misal kayak 1/2, 3/2 dan lain-lain. Simbolnya adalah per. Apa itu pembagian? Pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan dirinya sendiri sampai habis. Contohnya seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan, jadi 6
dikurangin 3. Kalau masih ada sisa, berarti dia dikurangin dengan 3 lagi. Kalau misalkan ada sisa lagi, dikurangin dengan 3 lagi. Dikurangin dengan pembaginya sampai dengan sama dengan 0. Nah, kita hitung berapa 3-nya di sini. Oh, 3-nya sama dengan 2. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita ke contoh berikutnya. Nih, 12 dibagi 4 itu berarti sama dengan 12 dikurangin 4, dikurangin 4 lagi karena masih ada sisa ya. Kemudian masih ada sisa, jadi dikurangin 4 lagi sampai dengan 0. Jadi 4-nya di sini adalah 3 kali. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 25 dibagi 5 sama dengan 25 dikurangin 5, masih sisa 20, dikurangin 5 lagi, sisa 15, dikurangin 5 lagi, sisa 10, dikurangin 5 lagi, sisa 5, dikurangin 5 lagi, sama dengan 0. Nah, jadi berapakah di sini angka 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan 5. Nah, kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan pembagian, nggak perlu dengan cara yang seperti ini ya, teman-teman semua. Cukup dengan 6 dibagi 3, itu sama dengan 3 dikali berapa sih yang hasilnya sama dengan 6? Oh, berarti 3 dikali 2. Sama aja dengan ini. 12 dibagi 4 sama dengan 4 dikali berapa sih yang hasilnya 12? Oh, 4 dikali 3. Sama aja dengan yang ini ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5 kali berapa sih yang hasilnya 25? Oh, 5 dikali 5. Jadi memang untuk yang pembagian ini adik-adik semuanya harus perbanyak latihan ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Di video berikutnya, kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan, sifat-sifat pengurangan, perkalian, dan pembagian agar adik-adik semua bisa makin paham ya tentang dasar-dasar matematika sebelum kita menginjak ke pelajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh ibu guru dan juga bapak guru yang ada di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.